sehari-hari. Saya merupakan teacher sekaligus asisten, peneliti juga dan, saya di sini juga dan saya juga co-founder dari Berdaya Kain, kayak gitu. Nah, alhamdulillah, pada hari ini tak lupa saya tentunya berterima kasih juga kepada teman-teman bidan berbagi yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk membantu memandu kegiatan Brilliant Class sesi 5 di siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, di sini saya akan, menyampaikan sedikit peraturan kita pada hari ini. Yang pertama adalah teman-teman bisa, mute-kan, volumenya suara agar nanti, suaranya terfokus pada pembicara kita ya hari ini. Kemudian teman-teman bisa, on-kan videonya, karena nanti kita bakal ada sesi foto bersama, yang biar kita bisa sama-sama saling lihat gitu ya, saling jumpa di sini dengan teman-teman, bisa nyalain videonya gitu ya, ditunggu mangga. Nah, oke. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu ya nih teman-teman, tahun ini, kondisi Ramadan kita itu cukup berbeda, bahkan bisa saya bilang agak berbeda ya, sangat berbeda malah dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Di mana kalau tahun-tahun sebelumnya kita sering ya nih teman-teman, ramai banget gitu Ramadan ya, berjamaah di masjid sangat ramai, buka bersama ramai di mana-mana, tarawih-an dan lain sebagainya. Nah, tapi pada tahun ini kita mengalami kondisi di mana, Ramadannya cukup berbeda, sebab, Allah, sedang menurunkan, eee kepada negeri kita ini, kepada bumi kita ini berupa, apa namanya, wabah ya, wabah COVID-19. Nah, sebab adanya wabah ini tuh kita sama-sama merasakan ya, pemerintah mengeluarkan banyak sekali kebijakan yang katanya berfungsi untuk atau bertujuan untuk, menghentikan penyebaran dari COVID-19 ini, biar tidak terlalu-larut gitu ya, teman-teman. Nah, himbauan-himbauan itu seperti yang kita tahu ya, yang kita rasakan salah satunya adalah menjaga jarak fisik atau physical distancing yang kita sebut-sebut gitu ya. Nah, di mana distancing ini, dihimbau nih bahwa tiap orang itu minimal, berjarak 2 meter dari orang lainnya, kayak gitu nih teman-teman. Nah, himbauan seperti ini tuh ternyata nih ya teman-teman, membuat para ibu-ibu yang punya balita atau yang sedang hamil gitu ya, merasakan yang namanya, ketakutan atau kecemasan yang luar biasa gitu. Gimana nih, saya punya bayi yang harus saya susui gitu ya, harus diberikan ASI, tapi pemerintah memberikan, imbauan untuk, menjaga jarak apalagi dengan kondisi, kesehatan yang lagi rawan kayak gitu ya. Nah, seperti yang mungkin di sini kalau ada teman-teman kita yang udah jadi ibu, yang udah punya balita, bayi, atau mungkin sedang, hamil mungkin atau teman-teman yang pernah ngerasain memberikan ASI kepada anak-anaknya, pasti paham banget lah ya bahwa, dalam situasi normal aja, merawat bayi atau melahirkan itu bisa menimbulkan stres gitu ya pada ibu gitu ya, atau cemas gitu. Apalagi nih teman-teman sekarang ditambah kondisinya hadirnya pandemi COVID-19. Wah, itu udah kebayang banget ya ibu-ibu tuh pasti cemas banget gitu. Gimana nih saya harus menyusui anak-anak saya, memberikan ASI yang baik gitu untuk anak-anak saya gitu. Apalagi nih ditambah lagi pandemik ini terjadi di, tengah-tengah kewajiban kita berpuasa nih di bulan Ramadan. Tanpa adanya pandemi Covid aja, mungkin, ibu-ibu yang pernah merasakan memberikan ASI-nya pasti, wah susah kali ya nih teman-teman, memberikan full ASI ketika, Ramadan gitu, karena ada kewajiban yang berpuasa, walaupun balik lagi ada ketentuan-ketentuan lainnya seperti misalnya ibu boleh tidak berpuasa dan lain sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah pada kesempatan yang kali ini jangan khawatir nih ya, karena ada teman-teman kita dari Bidan Berbagi yang akan memfasilitasi bincang inspirasi bersama bidan atau kita sebut dengan Brilliant Class, dengan tema menyikapi tantangan menyusui saat pandemik dan Ramadan, seperti itu. Nah, tapi dari tadi saya selalu bilang ibu-ibu yang punya balita. Terus gimana nih kabarnya kita-kita, termasuk saya kali ya, yang pada kenyataannya hari ini belum Allah berikan rezeki atau izin untuk, ngerasain punya bayi gitu ya, alias masih jomblo gitu ya, teman-teman. Nah, gimana sih, penting nggak sih sebenarnya ilmu seperti ini? Oke, saya meyakini satu hal teman-teman nih, bahwa, hidup itu kan adalah ujian ya. Nah, yang namanya ujian kalau kita di sekolah pasti harus
belajar dulu, bener nggak? Nah, maka kehidupan pun seperti itu. Sebelum nanti kita seperti saya ini yang masih jomblo, itu merasakan ujian hamil, melahirkan, menyusui. Sebelum itu kita harus menuntut imunnya lebih dahulu sebisa mungkin gitu ya. Agar apa? Agar ketika ujiannya itu nanti datang, kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Tegurung gusuh muncik bahasa Sunda namanya gitu. Oke. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai tema yang tadi saya sebutkan dengan pembicara kita, Teh Seli. Alhamdulillah Teh Seli udah hadir di tengah-tengah kita ya. Teh Seli, mana suaranya? Halo Teteh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Oke, mantap. Oke, sebelum kita ngedengar pemaparan dari Teh Seli, saya coba bacakan latar belakang dari Teh Seli ya. Sebentar. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih ya, Teh Seli itu merupakan founder dari Bidan Berbagi, dari komunitas yang alhamdulillah ngasih kita kesempatan pada hari ini buat bisa bincang bareng-bareng kayak gini ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya Teh Seli atas semua itikat baiknya gitu. Nah, terus Teh Seli itu, oke maaf, bentar. Ya, terus Teh Seli merupakan ini ya Teh konselor menyusui di Aimi Jabar Teh. Nah, iya maaf Teh tadi ini ketutupin. Ya, di Aiman Jabar kayak gitu ya. Terus Teh Seli itu merupakan lulusan dari D3 Kebidanan di Poltekkes Bandung gitu ya Teh. Oke. Nah, selain itu pencapaian Teh Seli itu banyak banget wah teman-teman nih. Salah satunya ya saya coba sebutin Teh Seli ini merupakan selected social project di Aimun Malaysia 2020. Nah, beliau juga merupakan Global Ambassador of Fires di Immune di 2020. Wah, subhanallah, Masya Allah ya, Teh Seli ini emang keren banget. Oke, kalau gitu tanpa biar menyingkat waktu, saya persilahkan mangga buat Teh Seli untuk memulai pemaparannya. Mangga Teh. Terima kasih Teh Susi. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu sama Teh Susi dan teman-teman di sini semuanya. Teh sebelumnya suara saya jelas ya? Alhamdulillah lumayan jelas Teh di saya. Ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Luar biasa. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua walaupun kita hanya lewat virtual gitu, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu silaturahim kita ya, yang sebelumnya kita belum pernah ketemu, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu secara langsung gitu ya. Dan terima kasih buat Teh Susi yang sudah membantu saya buat hari ini untuk menjelaskan sedikit ya, kita sharing ya, lebih tepatnya sharing karena saya masih mungkin kebanyakan teman-teman di sini juga umurnya 20-an gitu ya, atau ada ibu-ibu dosen, karena lumayan banyak yang mendaftar, ada ibu dosennya juga, ada masyarakat umum, dan teman-teman bidan yang luar biasa antusias banget buat belajar dan terus belajar. Saya sangat apresiasi banget, dan bersyukur terselenggaranya kegiatan brilian kelas ini bisa memfasilitasi kita sama-sama belajar bareng dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Itu salah satu tujuan kita. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasannya di sini kita tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya. Jadi saya selalu berprinsip bahwa yang bicara di depan bukan yang selalu yang terbaik gitu, atau yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Tapi pasti teman-teman di sini, ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya, ilmunya jauh lebih dari saya. Dan mungkin ini sedikit saja yang akan saya sharing untuk teman-teman supaya kita saling mengingat lagi gitu. Nah, sebelumnya saya izin menjelaskan suasana di sini dulu supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa dimaklumi. Jadi kan sekarang lagi ada di tempat praktek saya gitu. Kebetulan baru ada yang melahirkan, jadi
Mohon maaf nanti kalau misalnya ada Oke, teman-teman. Wow. Oke, teman-teman. Sebentar ya teman-teman, kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Sambil nunggu Teh Sally, Teh Sally kembali ke tengah-tengah kita. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, teman-teman di sini. Kita coba cek lagi ya. Sally, halo. Oke. Oke, waalaikumsalam. Alhamdulillah Teh ada. Mohon maaf sebelumnya ya buat semuanya, ini tiba-tiba ada kendala yang ya nggak apa-apa. Didik ya. Sebentar ya. Oke. Ya, mungkin langsung aja ya karena tadi sudah ada kendala yang mengawali dulu. Kita langsung aja. Teh Susi, mungkin ini ya judulnya kita ambil, yaitu menyikapi saat pandemi dan Ramadan. Karena sekarang kita lagi Ramadan, spesial banget, bertepatan dengan COVID yang sebelumnya belum pernah kita bayangkan berada di sebuah bulan yang mulia, tapi dengan kondisi yang kita tidak bisa saling bertatap muka, tidak bisa berkumpul bersama gitu. Jadi untuk ibu-ibu juga banyak sekali tantangan di bulan Ramadan dan COVID ini, sehingga terutamanya ya untuk ibu-ibu yang menyusui di saat pandemik dan Ramadan. Banyak pasien yang cemas, khawatir, dan mungkin mereka nggak tahu aku harus seperti apa. Atau teman-teman dari bidan-bidan yang ada di sini atau yang di luar sana juga mungkin belum terlalu paham. Nah, saya sedikit ingin sharing aja, mungkin ini hanya sedikit sekali yang saya akan sharingkan, sehingga nanti kalau misalnya setelah ini kita bisa sharing lebih dalam lagi ya. Oke, mungkin langsung ke Teh Susi, lanjut. Nah, ini apakah COVID-19 dapat ditularkan melalui ASI? Lalu pertanyaan yang sering dilontarkan. Lanjut lagi, Teh. Oke, nah mengenai pertanyaan di awal tadi, banyak ibu-ibu atau ibu menyusui, ibu hamil yang atau remaja atau bahkan perempuan sekarang yang mungkin sudah melek informasi terkait kesehatan ibu dan anak itu selalu bertanya, bagaimana sih tentang menyusui pada saat pandemik? Apakah menyusui itu akan menularkan ke bayi gitu? Apakah ASI itu ada kandungan COVID-nya gitu? Di sini dari penelitian berbagai jurnal dan juga dari WHO, UNICEF, dan organisasi kesehatan dunia lainnya itu sepakat bahwa ASI ini belum ada bukti atau laporan kasus transmisi vertikal dari ibu ke janin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal sama Ibu Perina ya di sesi yang pertama,
itu tidak ada bukti yang menjelaskan ya, dan belum ada yang ditemukan kasus bahwa transmisi vertikal dari ibu ke janin itu terjadi. Nah, kemudian ini tapi masih terbatas ya penelitiannya karena kasusnya juga masih sangat sedikit, tapi teman-teman harus dicatat bahwa ini kemungkinan akan terus berubah. Sehingga inilah pentingnya kenapa kita perlu paham betul bagaimana kondisi COVID ini dan juga terus mengupdate ilmu. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Mei ini banyak banget perubahan informasi. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan sekarang nanti belum tentu akan sama ya dengan informasi yang ada di bulan-bulan selanjutnya gitu. Sehingga nanti saya harap teman-teman nggak puas gitu karena ini masih terus berubah. Jadi kalau dalam penelitian terbatas ini tidak ditemukan SARS atau COVID-19 dalam ASI pada ibu menyusui yang terkonfirmasi positif COVID-19. Alhamdulillah ya. Jadi kabar baik buat ibu-ibu semuanya, calon ibu dan ibu-ibu yang lagi hamil sekarang. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa mengurangi. Kita lanjut lagi. Nah, ibu dengan COVID-19 dapat terus menyusui dan memberikan ASI kepada bayinya. Alhamdulillah. Jadi dari sini kita sudah bisa mengasih catatan bahwa kita bisa menyusui, ibu-ibu bisa menyusui gitu. Dan tenaga kesehatan menganjurkan untuk memberikan ASI gitu. Jadi semoga ini kita jadikan pedoman untuk tindakan ataupun pengambilan keputusan karena ini pedoman global yang dikeluarkan oleh WHO, UNICEF dan masih banyak lain dari penelitian-penelitian yang walaupun terbatas tapi ini sangat kuat dan bisa kita pegang gitu. Lanjut ya Susi. Nah ini ada rekomendasi globalnya juga. Bentar ini ketutup. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hingga saat ini belum ditemukan bukti adanya virus COVID-19 dalam ASI. Jadi, ibu yang terduga positif COVID itu boleh langsung memberikan ASI-nya atau memberikan ASI perah. Ini secara global ya, rekomendasi global. Nah, setelah persalinan juga boleh dilakukan IMD teman-teman bidan. Nah, nanti gimana? Pasti teman-teman ada yang mikir benar nggak sih boleh IMD atau enggak gitu. Nanti kita di slide selanjutnya akan kita jelaskan. Ada beberapa klasifikasi yang boleh IMD dan tidak gitu. Karena di mana IMD ini tuh sangat terbukti ya meningkatkan kematian neonatal yang mana keuntungannya tersebut lebih besar dari potensi risiko penularan penyakit COVID gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa COVID itu berbahaya betul, ya. Tetapi kita ingat kemarin penjelasan dari Bu Verina bahwa COVID ini menular melalui droplet dari mulut, hidung atau cairan yang keluar dari mulut gitu ya, mulut hidung bagian dari pernapasan. Sehingga kalau misalnya kita tiadakan IMD ini justru malah resiko tertularnya tinggi gitu. Karena IMD ini memiliki keuntungan, memiliki manfaat yang jauh lebih besar gitu. Mulai dari skin to skin-nya gitu. Mulai dari proses bayi itu meraba-raba kulit dari ibunya, di mana di kulit ibu itu sendiri ada vitamin baik untuk bayi itu sendiri. Nah, ini juga ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa menyusui itu menurunkan resiko kematian neonatal, ya tadi ya, bayi dan anak, serta meningkatkan derajat kesehatan dari bayi hingga dewasa. Gitu. Karena kita, mungkin teman-teman bidan sudah pada paham dan mungkin insya Allah ya mudah-mudahan mengotok kalau kata bahasa Indonesianya. Jadi paham betul bahwa ASI itu yang terbaik. ASI itu ya nggak ada makanan yang terbaik selain ASI gitu. The best nutrition untuk baby, untuk semua anak di bawah
usia 2 tahun gitu. Tapi nanti maksudnya di bawah 1 tahun, terutama untuk 6 bulan pertama. Karena pada saat 6 bulan pertama itu 100% kebutuhan bayi itu adalah ASI. Kemudian pada saat usia di bawah 1 tahun atau 6 sampai 1 tahun itu 70%, dan sisanya itu 30%. Sehingga ada klasifikasi kebutuhan sesuai dengan usianya. Lanjut ya Susi. Ini ya, rekomendasi ini dari beberapa sumber, yang mana ini kita bisa lihat dari bulan Maret sampai April, yang mungkin agak sedikit lebih dekat ketimbang dengan yang di bulan Januari atau Februari dan sebagainya. Ini banyak banget rekomendasinya, dan itu diambil dari sumber-sumber ini gitu. Dari WHO langsung, UNICEF, dan juga ada WHO Indonesia gitu. Lanjut Teh Susi. Nah, ini ya, salah satu alasan juga bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, kita sangat memperhatikan hak dan kebutuhan dari ibu. Ya. Menyusui merupakan salah satu kebutuhan dari ibu itu sendiri, dan hak yang harus kita penuhi gitu. Di sini dari WHO ya menjelaskan bahwa perempuan itu bisa menyusui gitu dengan beberapa kriteria. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa yang positif boleh kok nyusuin gitu. Di MD juga boleh gitu, tetapi dengan beberapa syarat. Jadi kita jangan langsung ini nggak boleh nih positif nih gitu. Ini ada beberapa sebentar hilang. Ada beberapa, ini ada 3, itu menggunakan masker ya. Karena tadi kita tahu penularannya itu melalui mulut, hidung, cairan, droplet, dan sebagainya. Kemudian harus cuci tangan secara rutin seperti masyarakat pada umumnya gitu. Bahwa hygiene itu harus terus dijaga, terutama untuk ibu yang menyusui. Yang biasanya mungkin cuci tangan itu menjadi salah satu hal yang jarang dilakukan pada saat akan menyusui. Sekarang kita perlu menegaskan lagi kepada ibu yang ingin menyusui itu untuk rutin untuk mencuci tangan, dan terutama sebelum menyusui dan sesudah, kurang lebih 20 detik gitu. Kemudian lanjut, ini yang ketiga juga ya, membersihkan setelah kenapa? Lanjut ya Susi. Oke, sebentar. Nah, kalau tadi dari rekomendasi global, ini ada rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, jadi kalau dari IDAI itu ada beberapa klasifikasi untuk pembolehan atau tata laksana pada ibu yang positif COVID, kayak gitu. Yang pertama ini bayi dari ibu yang terkonfirmasi positif. Sekarang jelas nggak Bu suaranya? Saya membaca pesan dari Teh Devi, kresek-kresek katanya. Teh Susi boleh jelas? Oke. Sip, terima kasih Ibu. Nah, ini ada tata laksana dari IDAI tentang bayi dari ibu yang terkonfirmasi positif. Oke. Nah, kemudian ini yang pertama, bayi termasuk kontak erat ya, risiko tinggi. Jadi bayi yang lahir dari ibu positif, kita sudah warning ya di pikiran kita bahwa ini adalah kontak erat yang sangat beresiko tinggi akan tertular gitu. Baik pada saat pemotongan tali pusat, kemudian ibunya mungkin berbicara, kemudian keluar cairan gitu ya. Itu bayangan kita ya. Jadi itu sangat
erat kontaknya sehingga sangat beresiko tinggi gitu. Nah, ini dilakukan swab hari ke-1 dan ke-2, kalau perlu hari ke-14. Kemudian untuk IDAI ini tidak menganjurkan IMD pada ibu yang positif COVID gitu. Kalau dari global tadi membolehkan gitu dengan ketentuan tadi menggunakan masker, cuci tangan, jaga kebersihan dan sebagainya. Nah, kalau IDAI di Indonesia dari dokter di Ikatan Dokter Anak itu tidak menganjurkan untuk dilakukan IMD. Nah, dan juga dilakukan rawat terpisah, yaitu atas persetujuan ibu ya, informed consent. Diberikan ASI perah gitu. Kemudian praktik hygiene respirasi dan APD level 2. Sehingga ibu ini harus menggunakan APD level 2, yaitu pakai N95 ya. Masker yang sebenarnya wajib kita gunakan itu N95 untuk proses persalinan, dan kontak yang sangat dekat dengan ibu itu kita dianjurkan untuk menggunakan N95. Kemudian, tapi untuk yang ibu positif ini tetap bisa memberikan ASI gitu dengan tadi ya ASI perah dan juga pompa ASI yang kita harus yakinkan gitu dan ibu-ibu juga harus yakinkan bahwa pompa ASI ini terjaga kebersihannya gitu. Kemudian selaku tenaga kesehatan, para bidan, calon bidan, teman-teman semua, rekan-rekan semua, kita memberikan konseling dan dukungan psikososial. Karena seperti yang tadi dijelasin sama Teh Susi, menjadi ibu yang baru ya, baru untuk ibu-ibu muda gitu. Kemudian anak ke-1 dan 2 juga mungkin memiliki kecemasan yang sama gitu, terkait bagaimana menyusuinya gitu. Ditambah lagi sekarang di kondisi COVID, sehingga kita perlu konseling yang apa ya namanya, lebih emosional, lebih menyentuh ke ibu gitu. Supaya ibu ini merasa didukung gitu, merasa diperhatikan dan tidak merasa apa ya namanya, eee, diasingkan atau dikucilkan ya, dikucilkan. Nah, sekarang kan di masyarakat itu sekarang kita temuin fenomena di mana orang yang terkena COVID itu dikucilkan, bahkan meninggal pun tidak mau ada yang membantu menguburkan gitu. Nah, ini kita sebagai bidan gitu ya, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan perempuan dan kita sama-sama perempuan, saya ingin menekankan bahwa ini yang perlu kita perbanyak gitu, artinya ditingkatkan konseling dan dukungan psikososialnya. Walaupun dalam kondisi kita menggunakan APD gitu, sehingga mungkin kita senyum pun nggak terlihat gitu, ataupun kita melihat menunjukkan apa namanya, raut muka perhatian gitu, ikut sedih atau ikut merasakan itu tidak terlihat, tapi coba kita asah lagi menggunakan metode-metode dukungan psikososial yang lain yang bisa apa namanya, dirasakan oleh ibu gitu. Lanjut. Nah, ini kemarin saya ulangin lagi pada saat sesinya Ibu Verina udah ada dijelaskan ya, terkait beberapa klasifikasi ODP, PDP, OTG, dan sebagainya. Nah, ini kita akan coba terapkan nih untuk ibu yang menyusui. Nah, jadi bayi dari ibu PDP yang pasien dalam pemantauan gitu, termasuk bayi kontak erat resiko rendah gitu. Jadi bukan tinggi lagi ya, berarti ini udah turun sedikit gitu. Nah, ini dilakukan swab juga hari ke-1 dan ke-2 sama ya. Kalau perlu juga dilakukan hari ke-14. Nah, ini sama ternyata teman-teman, tidak dilakukan IMD. Sama seperti yang positif perlakuannya menurut IDAI ya, rekomendasi IDAI. Kenapa? Kenapa harus sebentar ini ada kendala. Oke. Nah, tidak dilakukan IMD juga karena kan PDP itu pasien dalam pemantauan yang mana dia pernah kontak ya, mungkin pernah kontak dengan yang positif atau pernah berpergian dan sebagainya, atau yang memiliki apa namanya, gejala-gejala seperti itu. Nah, kemudian
Dilakukan juga rawat terpisah atas persetujuan ibu juga ya, jadi enggak dirawat gabung. Diberikan ASI perah sampai ibu negatif. Jadi penata laksananya hampir sama, diberikan ASI perah juga, sehingga tidak disusulin secara langsung. Sampai ibu itu benar-benar negatif dari COVID ini, dari dugaan positif ya. Nah kemudian sama ya, pompa ASI juga harus dijaga kebersihannya dan konseling serta dukungan psikososial juga harus dikuatkan lagi. Lanjut Teh. Nah, ini bayi dari ibu yang ODP. Kalau yang ini dilakukan IMD, ibu dengan masker bedah. Ini termasuk yang ini ya, yang ikut sama rekomendasi global ya. Jadi boleh dilakukan IMD gitu. Tetapi dengan syarat tadi menggunakan masker bedah, bukan masker kain ya teman-teman. Jadi masker bedah. Nah, bayi dapat dirawat gabung. Alhamdulillah ini bisa dirawat gabung. Bayi dapat menyusui langsung atau minum ASI perah juga. Kemudian praktik hygiene juga. Bila sudah membaik gitu, dipulangkan setelah 72 jam. Sama konseling dan dukungan psikososial juga perlu dikuatkan lagi. Oke, lanjut. Nah, ini ya ringkasannya ya, teman-teman. Oh, ini OTG ya. Orang tanpa gejala, dari ibu yang tanpa gejala. Karena sekarang itu sudah kita ketahuin bahwa ibu-ibu yang mungkin nggak menularkan gejala itu bisa saja menularkan COVID ya. Bisa saja dia positif COVID tapi tidak mengeluarkan gejala, dan ini yang paling berbahaya sebenarnya buat kita tenaga kesehatan, di mana kita terus melakukan pelayanan kesehatan tetapi ada kriteria ibu-ibu yang OTG gitu. Makanya kenapa tadi penting banget kita itu menjaga diri dengan menggunakan APD yang baik gitu. Kemudian bayi dapat dirawat gabung juga, bayi dapat menyusui langsung, dan praktik hygiene respirasi juga terus dilakukan ya teman-teman. Kemudian sama, bila bayi dipulangkan setelah 72 jam, konseling dan dukungan psikososial. Oke, nah ini ya. Sebentar, nah ini. Ringkasannya ya teman-teman biar enak. Jadi ada kategorinya di pikiran kita bahwa ibu itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama positif COVID, yang PDP, pasien dalam pemantauan, kemudian ODP, orang dalam pemantauan, dan OTG. Nah ini yang tadi, kalau misalnya bayi itu termasuk kontak erat dan risiko tinggi, itu di swab hari ke-1 dan ke-2. Bayi juga termasuk kontak erat risiko rendah untuk yang PDP, itu juga sama, dilakukan swab ke-1, ke-2. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang bukan di tenaga kesehatan atau tidak sedang berpraktek gitu, mungkin tidak bisa melakukan hal ini gitu ya, tetapi nanti bisa merekomendasikan atau ikut sharing juga ya tentang ini biar kita tahu ternyata bayi-bayi yang positif COVID ini juga dilakukan swab pada hari ke-1 dan hari ke-2 gitu, sama yang PDP juga. Nah, untuk ini yang kedua positif dan PDP ini sama ya, rawat terpisah atas persetujuan ibu, tidak di IMD ya teman-teman. Kalau untuk IDAI diberikan ASI perah, kemudian praktik hygiene respirasi, APD level 2, kemudian pompa ASI terjaga kebersihannya, konseling dan dukungan psikososial. Kemudian yang ini ODP dan OTG itu menjadi satu kelompok ya. Tadi kalau positif dan PDP itu satu kelompok, PDP dan OTG juga jadi satu kelompok gitu. Sehingga kita agak mudah mengingat gitu. Sehingga di sini dijelaskan bahwa bayi dapat dirawat gabung tadi ya. Saya ingin mengulangin lagi supaya kita sambil mengingat ya. Jadi boleh dirawat gabung, boleh disusuin secara langsung, boleh dikasih ASI perah, kemudian dijaga hygiene respirasinya, konseling kita ya sebagai tenaga kesehatan, konseling dan dukungan psikososial itu sangat perlu kita tingkatkan. Kemudian kalau misalnya sudah negatif nih,
sudah negatif, sudah dilakukan penata laksanaan yang ini untuk positif dan PDP, itu bisa ya langsung menyusui gitu dan relaksasi. Kemudian lanjut. Nah ini ada proses pengambilan keputusan ya. Di sini yang pertama kita tentuin dulu apakah ibu positif atau diduga terinfeksi COVID-19. Jadi sebagai tenaga kesehatan kita perlu yang awal sekali kita perlu merangkai membingkai otak kita gitu dengan pertanyaan ini yang pertama kali, apakah ibu ini positif atau enggak gitu. Karena tadi ya penata laksanaan ini akan menentukan keberhasilan dari pencegahan COVID dan penanganan COVID untuk ibu gitu. Sehingga pada saat penting banget ya pada saat berada di pelayanan kesehatan untuk mengetahui dulu ibu ini positif atau tidak. Jadi sebenarnya sangat sangat baik kalau misalnya dilakukan tes dulu positif atau tidak. Kemudian ini di sini kalau misalnya tidak, ini ada dukungan untuk ibu menyusui dan sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya iya, saya bacakan saja deh biar lebih jelas. Untuk yang tidak nih, misalnya datang seorang ibu yang menyusuin gitu, atau habis melahirkan, kita cek dulu, ternyata tidak positif. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tetap dukung ibu untuk menyusui. Untuk bayi baru lahir itu disusuin dalam 1 jam setelah lahir ya, dan lakukan kontak kulit skin to skin ya, sesegera mungkin, seperti penata laksanaan pada umumnya. Kemudian untuk bayi yang kurang dari 6 bulan, dukung ASI eksklusif. Jadi penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan ataupun para perempuan yang nanti mungkin ketemu sama ibu-ibu yang lagi menyusuin, kemudian alhamdulillah tidak positif, kita dukung juga. Jadi dukungan dari sesama perempuan juga itu penting ya. Jadi kita dukung terutama untuk tenaga kesehatan untuk ASI eksklusif. Ingatkan lagi bahwa ibu harus ASI eksklusif. Untuk bayi dan anak di atas 6 bulan, terutama yang menyusui itu teruskan menyusui dan berikan MPASI ya yang aman dan sehat. Kemudian untuk yang baru lahir nih, untuk hasil yang tidak positif, jangan pisahkan ibu dan bayi. Kita tadi sudah jelas ya, untuk ibu yang tidak positif itu harus dirawat gabung. Sarankan ibu untuk dengan ini ya, dengan kriteria 3 tadi harus menggunakan masker, harus jaga hygiene dan sebagainya, itu penting. Jadi jangan sampai nanti terlupakan untuk syarat-syarat itu, yang 3 tadi, yang pakai masker dan sebagainya. Nah, jadi ini sarankan ibu untuk sering cuci tangan dengan air dan sabun, dan gunakan pembersih tangan dengan cuci sabun menggunakan air mengalir dan sebagainya. Kemudian secara berkala bersihkan dan gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan yang sering disentuh. Jadi menggunakan alkohol bisa ya, menggunakan alkohol untuk di bagian tangan, untuk bagian luar gitu. Nah, ini yang positif bagaimana? Nah, ini yang banyak bahasannya kita akan bahas. Ini pertama, apakah ibu cukup fit untuk menyusui? Kita perlu tentukan dulu ibu ini fit enggak ya? Ibu ini dalam kategori kondisi kesehatannya menurun enggak ya? Karena gejala-gejala COVID ini membuat kondisi daya tahan tubuh ibu menurun, walaupun ada kategori tadi yang bisa dikatakan tidak terlalu parah gitu. Dan ini perlu teman-teman, rekan-rekan semua itu perhatikan kondisi klinisnya, apakah fit untuk menyusui atau tidak. Nah, kalau misalnya iya, ibu harus menggunakan masker medis sama ya. Kayak intinya kalau misalnya fit langsung ke peraturan yang pertama gitu. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Apakah ibu dapat memerah ASI sendiri atau dibantu? Karena tadi kita sudah mengetahui di awal ibu bisa melakukan perah ASI ya untuk membantu memberikan ASI kepada bayinya. Kemudian kalau misalnya iya, berikan ASI perah
Kadang putus-putus, kadang enggak ya. Gimana sekarang? Udah jelas nggak? Mohon maaf ini banyak kendala ya. Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan tidak ada ya oke. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala lagi ya. Saya lanjut, bismillah. Berikan ASI perah kepada bayi, kemudian kembali menyusui langsung ke payudara. Kalau misalnya tadi ternyata ibunya pertama kurang fit gitu. Kemudian ini lanjut, apakah tersedia ASI dari donor bank ASI? Kalau misalnya ini, ternyata ibu nggak bisa menyusuin, ASI-nya nggak bisa memberikan ASI secara langsung, tidak bisa apa namanya, memerah karena kondisi kurang fit gitu. Kalau misalnya iya, kita coba lihat di sini ternyata berikan ASI donor kepada bayi sampai ibu pulih kalau misalnya ada. Kalau enggak bagaimana? Ini ada lagi, apakah ibu susu dapat diterima secara budaya dan ibu susu yang aman bertersedia? Nah ini, beberapa alternatif ya kalau misalnya ibu nggak bisa menyusui langsung, ternyata dari WHO dan Organisasi Kesehatan Dunia lainnya organisasi, dunia lainnya, bukan kesehatan maksudnya, itu menyarankan juga kalau misalnya diterima oleh budaya boleh menggunakan ibu susu, gitu. Ya mungkin ada pro kontranya ya. Kemudian, di sini berikan oh jangan, saya tidak akan menjelaskan ini. Formula itu saya tidak akan menjelaskan, nanti saja. Apakah ibu bersedia menyusui bayi setelah pulih? Nah, kemudian kalau misalnya udah dalam kondisi ya semua, langsung kembali ke peraturan yang pertama, yaitu dukung ibu, memberikan ASI secara langsung gitu, dukung psikososial dan sebagainya. Oke, lanjut ya Susi. Nah, ini dia pertanyaan yang selalu muncul. Mengapa rekomendasi WHO berbeda dengan beberapa rekomendasi atau kebijakan nasional atau organisasi profesi? Nah ini jawabannya. Rekomendasi WHO terkait kontak ibu bayi dan menyusui dibuat berdasarkan pertimbangan penuh. Tidak hanya mempertimbangkan resiko infeksi bayi dengan COVID-19, tetapi juga resiko kesakitan dan kematian karena tidak menyusui atau karena menggunakan susu formula yang tidak tepat, serta adanya efek perlindungan dari kontak kulit ke kulit dan menyusui. Saya baca sampai akhir dulu ya. Sementara itu, rekomendasi organisasi profesi mungkin hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 tanpa adanya pertimbangan secara utuh tentang pentingnya kontak kulit ke kulit lainnya. Nah, ini yang mau saya highlight. Karena ketentuan apa ya namanya, keputusan kita itu menentukan kesehatan ibu dan bayi, teman-teman semuanya. Keputusan teman-teman sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan untuk kemudian ingin menyusui atau tidak itu akan mempengaruhi bayi ibu-ibu semua gitu, atau pasien-pasien kita semua. Dan kenapa saya tidak suara putus lagi. Oke, bismillah. Kenapa saya tidak mensaklekkan rekomendasi yang harus teman-teman kita semua gunakan itu ada yang A atau yang B, ikut yang IDAI atau yang organisasi lain yang memberikan rekomendasi, tetapi saya ingin memberikan apa ya namanya, keleluasaan buat rekan-rekan perempuan semua untuk menentukan sendiri dengan informasi yang sudah teman-teman ketahui ini gitu. Sehingga untuk hasil akhirnya nanti teman-teman sendiri yang akan merasakan seperti itu. Tetapi di sini saya setuju, saya pribadi ya, saya tidak membawa organisasi yang saya ikutin ataupun lainnya itu berdasarkan keputusan pribadi. Saya ikut rekomendasi dari WHO. Kenapa? Karena betul pada saat bayi itu tidak dilakukan IMD, yang mana teman-teman semua paham betul bagaimana keuntungan IMD gitu ya, yang dari posisi bayi ke bayi gitu, dari posisi ibu ke bayi yang bersentuhan langsung skin to skin, kemudian ada proses gerakan tangan gitu dari bayi, kemudian ada refleks
langsung dari ibu yang kemudian merespon bayinya, kemudian dari jilatan, lidahnya yang menjilat, kulit dari ibu itu semuanya yang saya sebutkan itu ada manfaatnya, ada keuntungannya gitu. Jadi nggak ada gerakan sia-sia gitu, nggak ada, "Oh, bayi mah cuman gerak, ya udah wajar," gitu. Nggak ada, "Kenapa ya kok dia menjilat-jilat?" gitu. Tetapi ada, manfaat yang luar biasa teman-teman yang dapatkan oleh bayi dan ibu secara langsung dari, keduanya gitu. Sehingga saya pun ketika awal membaca informasi dari IDAI ya kalau nggak salah, itu di awal memang belum sespesifik yang ini, belum terbagi-bagi menjadi beberapa bagian IMD, apa yang boleh IMD atau tidak, tetapi secara umum itu tidak menyarankan untuk, IMD. Di situ saya sangat langsung, "Wow, kenapa ini?" Gitu, langsung berontak ya. Kan ini sangat baik gitu, kenapa kok nggak bisa? Nah mungkin, betul ya yang dijelaskan di sini bahwa kalau WHO itu melihat itu secara keseluruhan, di mana ketika bayi itu mendapatkan IMD, kemudian dia berhasil IMD-nya, kemudian dia bisa menyusui 1 jam pertama gitu, sampai diteruskan 6 6 bulan dan 2 tahun gitu, ini akan banyak manfaatnya gitu, dan bahkan bisa melindungi gitu, melindungi dari proses penularan ini, karena ada antibodi yang diberikan oleh ibu gitu, untuk bayi secara langsung, secara dini gitu, sebelum bayi ini mendapat vaksin atau imunisasi dari luar gitu. Sehingga, saya pribadi itu sangat, mengikuti rekomendasi WHO gitu. Sedangkan mungkin dari teman-teman profesi punya banyak pertimbangan sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya, tapi, teman-teman semua bisa mengambil keputusannya masing-masing yang terbaik buat, diri teman-teman dan, pasiennya masing-masing, seperti itu. Kemudian karena, yakinlah untuk beberapa organisasi yang sudah merekomendasikan, terutama organisasi profesi itu sudah melalui pertimbangan dan, telaah ya, penelitian yang mungkin sesuai diterapkan dengan kondisi kita, seperti itu. Lanjut Teh Susi. Nah ini ada beberapa praktek di beberapa negara, coba kita lihat yuk. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, kalau di negara Korea itu yang terkonfirmasi COVID itu menyusuin. Nah, Insya Allah ya, di Korea saja luar biasa nih, diterapkan dengan menggunakan teknik menyusui saja gitu. Lanjut, ini di mana ya? Saya lupa ini, oh di Spain. Ya ini dia, nih ya, terlihat ya teman-teman ya, dia pakai masker, kemudian warganya juga mungkin ini suami di pojok kiri kanan ini suaminya mungkin ya. Kemudian ini sepertinya ini ibunya yang mau menyusuin juga menggunakan APD yang lengkap. Nah, ini teman-teman dilihat di pojok kiri bawah. Menggunakan masker 2 sekaligus, ini kembar sepertinya ya. Tapi tetap bisa IMD. Masya Allah luar biasa. Ini pemandangan yang sangat indah bagi saya. Lanjut Susi. Nah ini lanjut lagi. Ya sebelumnya ya ini. Nah ini. Mungkin saya kurang tahu ya, apakah teman-teman sudah familiar dengan foto ini, di mana biasanya orang yang ISC itu nggak boleh IMD ya, langsung dipisahin, langsung dirawat pisah gitu ya, tidak bisa IMD, bahkan terhalang untuk mendapatkan ASI. Tapi lihat di sini, teman-teman, baby gemelinya kembar bisa langsung mendapatkan perawatan IMD, sedangkan dokter di sebelah sini sedang operasi ya, operasi sesar gitu. Lanjut. Nah, karena seperti yang sebentar ya, karena yang seperti
kita ingat lagi pemaparan dari Bu Verina bahwa untuk yang positif COVID-19 itu dianjurkan untuk ini ya, untuk WC, karena kemungkinan tertularnya itu tinggi dari teriakan ibu pada saat mengedan gitu, ataupun percikan-percikan droplet yang sewaktu-waktu mungkin terjadi. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa kemarin IBI juga menyarankan bahwa wajib pada saat menolong persalinan itu bidan menggunakan masker N95. Cuman kondisi kita sangat memprihatinkan ya, teman-teman bidan tidak terakses gitu, dan itulah yang membuat salah satu harapan kami dari donasi yang digalang oleh Bidan Berbagi itu ingin memfasilitasi rekan-rekan bidan semuanya untuk bisa mendapatkan pelayanan membantu untuk mendapatkan APD yang sesuai lah, minimal bisa melindungi dengan baik gitu. Lanjut deh. Nah ini tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana kondisi ibu-ibu yang positif, yang tidak, yang masuk OPD, PDP, OTG gitu dengan penataan yang berbeda-beda. Tadi juga sudah kita lihat ada beberapa alternatif ketika tidak bisa menyusui secara langsung. Nah, ini coba kita bahas lagi. Bagaimana jika saya tidak bisa menyusui secara langsung, padahal saya ingin tetap memberikan ASI. Ini saya sangat apresiasi untuk para perempuan yang berjuang untuk ASI, yang di luar sana banyak sekali gitu. Kebetulan di AIMI Jabar sendiri itu kita ada grup konseling menyusui, di mana di sana ibu-ibu yang bermasalah dengan ASI-nya luar biasa, tapi tetap semangat. Itu saya sangat apresiasi, dan saya juga ingin mengucapkan selamat dan ingin berbangga hati kepada ibu-ibu yang di luar sana yang terus berjuang untuk terus menyusui, terus memberikan ASI gitu ya, walaupun dengan berbagai macam kendala dan hambatan yang dirasakan gitu. Terus semangat, kita coba perlahan kita sharing ya. Oke, lanjut. Ini dia. Sebentar, tertutup. Nah ini, ibu pasti bisa menyusui. Yang paling pertama harus kita dorong di otak kita sebagai tenaga kesehatan ataupun ibu itu sendiri bahwa saya pasti bisa menyusuin, ibu pasti bisa menyusuin, kayak gitu. Itu yang penting banget sebenarnya, kepercayaan diri dan pikiran positif. Nah ini ada beberapa sebenarnya, ini masih sedikit, sebenarnya masih banyak, cuman mungkin karena waktu terbatas kita akan coba sedikit saja, yaitu menggunakan ASI perah ya, di mana ibu-ibu yang sedang menyusuin itu bisa memompa ASI-nya, payudaranya, kemudian bisa memberikan ASI melalui beberapa media gitu, nggak hanya secara langsung, tetapi bisa menggunakan sendok, kemudian gelas, kemudian bisa squid, kemudian bisa menggunakan selang. Ada fotonya sebenarnya selang gitu. Jadi digantikan lupa saya sertakan di sini biar kebayang ya, lupa. Mohon nanti kalau mungkin pada saat di-share PPT-nya akan saya perbaiki dulu supaya lebih kompleks ya informasinya. Jadi menggunakan ASI perah ini banyak banget, bisa menggunakan pompa ASI, tapi kalau saya pribadi menyarankan untuk menggunakan teknik marmet ya. Marmet atau marmet kayaknya. Marmet ya. Mohon mungkin dikoreksi soalnya kalau gini suka agak salah ngomongnya gitu. Jadi ini menggunakan tangan. Oke, ada yang langsung boleh jelasin tekniknya gimana? Sebenarnya baik banget kalau misalnya kita jelaskan menggunakan alat peraganya ya, payudara,
bohongan gitu ya, payudara pantom gitu. Tetapi karena saya sekarang tidak ada gitu, gimana ya? Mungkin jelasin secara verbal aja ya. Jadi sebenarnya hampir sama itu ini aja. Atau nanti aja ya di akhir ya. Oke, di akhir aja. Soalnya ada masih banyak nih takutnya ke skip gitu. Nanti saya jelasin biar enak, biar lebih luas lagi. Oke, sekarang kemudian ada oh ya nih, ASI donor. Tadi ya, kalau misalnya ibu-ibu tidak bisa melakukan ASI perah dengan berbagai metode gitu, ibu bisa menggunakan ASI donor. Tapi sebenarnya sekali lagi ya, ibu pasti bisa gitu dengan berbagai macam apa namanya caranya gitu. Sehingga kalau misalnya memang tidak bisa banget ya oke, no problem gitu, ASI donor dari bank ASI gitu ya mungkin, tapi ini juga ada pro kontra dan disesuaikan, harus persetujuan ibu juga ya, dan harus hati-hati banget untuk ASI donor ini. Kemudian tadi sama yang udah dijelasin di awal juga, ibu susu bila secara budaya dapat diterima. Jadi kita itu berjuang untuk bayi ini ASI saja, ASI eksklusif sampai 6 bulan diteruskan 2 tahun, sehingga berbagai macam cara akan kita coba lakukan gitu. Jadi jangan ada masalah dikit langsung, saya nggak ingin menyebut produk sebelah. Sebentar, ya. Mohon maaf, saya lagi di tempat praktek. Saya coba jawab bentar ya. Oke, mohon maaf sekali lagi buat ibu-ibu, teman-teman semuanya. Berhubung saya memang lagi di tempat praktik dan jadi kondisinya memang tidak kondisional. Semoga teman-teman dan ibu-ibu semua bisa memahami, karena ya mau nggak mau memang saya harus tetap jaga gitu ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa tetap berbagi buat teman-teman. Mohon maaf sekali lagi buat kendala-kendala yang terjadi, mungkin kurang nyaman dan kurang berkenan, mohon maaf. Kita coba lanjut ya, bismillah. Kemudian lanjut ya, Susi. Nah ini, kenapa sih tadi saya sudah menekankan bahwa ibu itu harus menyusuin gitu. Ibu-ibu harus didukung untuk menyusuin, pokoknya menyusuin gitu, menyusuin. Beda ya, menyusuin dan memberikan ASI. Nah ini kita coba. Kalau menyusuin itu ya ada skin to skin gitu ya, ada kontak eyes to eyes dari ibu ke baby gitu. Kemudian ada interaksi senyum, kemudian ada ngobrol, bercakap kayak gitu. Beda dengan memberikan ASI. Nah, teman-teman yang memberikan ASI perah itu namanya memberikan ASI, bukan menyusui. Dan ini perlu diperhatikan ya, bahwa memberikan ASI dan menyusui itu sangat berbeda. Walaupun sama-sama diberikan ASI ya, tetapi kenapa namanya breastfeeding ya? Bukan memberikan ASI gitu, tapi menyusui. Nah, karena tadi ASI dan menyusui itu memberikan dan menyusui itu berbeda. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa menyusui ada kontak langsung, interaksi antara ibu dan bayi gitu, dan sebagainya. Kenapa belum ada suara? Oke, saya lanjut ya. Kebetulan saya sambil membaca chat juga, jadi supaya bisa langsung respon, karena memang banyak kendala sehingga
harapannya dengan langsung respon bisa teratasi segera secepat mungkin gitu. Karena kalau tiba-tiba hilang suara, saya terus ngomong, teman-teman nggak mendengarkan, ini juga kurang efektif. Putus-putus ya? Oke, gimana sekarang? Masih putus-putus nggak? Halo, halo? Boleh tolong direspon, masih putus nggak? Om udah jelas? Enggak ya? Enggak ya, Teh Susi? Oke, makasih Teh Susi. Kita lanjut ya. Mohon maaf teman-teman sekali lagi. Nah ini, apa keuntungan dari menyusui itu sendiri? Oh ternyata ada keuntungan dari ASI-nya itu. Yang pertama tadi, zat-zat gizinya lengkap ya teman-teman. Ini sudah pasti. Ahli nutrisi, ahli gizi, semuanya sudah sepakat, penelitian semuanya sudah sepakat bahwa ASI itu adalah the best nutrition for baby gitu ya. Jadi emang yang terbaik untuk baby, untuk bayi, karena gizinya itu memang sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Sangat kompleks dan sangat menyesuaikan dengan tubuh bayi gitu. Sehingga kalau susu sebelah ya, saya tidak mau menyebutkan sekali lagi, susu sebelah itu mungkin dimiripkan, tetapi sekali lagi mereka itu adalah zat kimia yang namanya dimiripkan ya berarti nggak mirip ya gitu, maksudnya nggak sama. Oke, oh ternyata sudah lebih ya. Siap, saya agak cepat ya, lebih percepat lagi, kemudian mudah dicerna, diserap secara efisien, kemudian melindungi terhadap infeksi. Nah, menyusui itu sendiri membantu bonding dan perkembangan, membantu menunda kehamilan baru dan melindungi kesehatan ibu. Lanjut Teh, kita akan lebih percepat sedikit. Nah ini ya, tadi kenapa menyusui itu sangat sangat dianjurkan karena pada saat ibunya terinfeksi itu sebenarnya itu ibunya itu mengeluarkan sel-sel darah putih yang mana untuk membentuk antibodi untuk melindungi ibu sendiri gitu. Jadi untuk ibunya sendiri tuh banyak banget manfaatnya. Jadi makanya kenapa rekomendasi WHO itu juga secara general itu membolehkan dengan ketentuan gitu. Karena tadi ASI itu bisa memberikan antibodi yang bagus untuk ibunya. Kemudian untuk bayinya juga. Lanjut. Sebelumnya Teh. Nah, ini ada susu sebelah. Susu sebelah maksudnya teman sebelah yang kadang mengganggu itu nih ada komponennya ya tadi ya. Komponennya nih jumlah ASI-nya kalau dari ASI itu dapat dicerna lebih mudah. Kalau yang ASI sapi itu susu sapi itu terlalu banyak dan sulit dicerna gitu. Susu formula itu jumlah dikurangi kualitas seperti susu sapi gitu. Jadi ada susu sapi sama susu formula ya. Oke, kemudian ada asam lemak, esensial lipasenya untuk mencerna, tidak ada asam lemaknya, banyak lah ya. Banyak hal-hal, ini ada juga nih. Ini nih yang kadang suka dipermainkan. Di sini DH biasanya kalau di sebelah tuh suka bilang ada DHA dan sebagainya gitu. Padahal DHA, IgA, lactoferrin dan sel-sel yang lainnya itu yang nggak ada di susu-susu lain itu hanya ada di ASI. Dan terkadang teman-teman suka di korban ketidaktahuan sehingga dibohongi nih sama produk sebelah. Oke lanjut. Mungkin sedikit saja kali ya karena mengejar. Nah ini ya kenapa bahaya susu sebelah itu susu formula. Sebenarnya kalau di kita tuh ada beberapa istilah ya, susu formula untuk yang 0 sampai 6 bulan, kemudian susu lanjutan dan susu susu pertumbuhan. Nah, kemudian untuk di atas 6 bulan. Kemudian lebih mudah diare ya dan infeksi saluran pernapasan. Jadi ini buat yang mungkin belum terlalu tahu, ngerasa aman-aman saja, mungkin yang sudah merasakan kenapa setelah diberikan langsung sering diare, ini kayak gini ya, lebih mudah diare, lebih karena infeksi saluran pernapasan, kemudian diarenya menetap dan kronis, ini yang berbahaya banget, kemudian kurang gizi karena kekurangan vitamin A, tadi kita sudah lihat bahwa karena tidak ada vitamin A-nya ya di susu-susu lainnya, meningkatkan risiko kematian karena ya tadi gizinya tidak memadai, lebih mudah alergi dan tidak cocok atau intoleransi, kemudian meningkatkan risiko beberapa penyakit kronis, kelebihan berat badan karena tadi gulanya sangat banyak, lemaknya sangat banyak, dan itu yang makanya kenapa banyak ibu-ibu yang bayinya susu formula itu susah BAB itu karena lemaknya terlalu banyak sehingga tidak
bisa dicerna sama si baby. Kan nilai tes kecerdasan lebih rendah dan ini udah terbukti ya, anak ASI lebih cerdas dan nanti akan dijelaskan sama Ibu Ance terkait anak ASI lebih cerdas. Oke, lanjut. Mungkin lanjut aja, skip aja ya nanti karena terlalu banyak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita jelaskan ini. Lanjut aja. Mungkin Teh Susi, ini perlekatan ya yang jadi problem ya, problem utama itu ada di perlekatan dan posisi. Nah, ini yang pertama. Saya sebenarnya kalau masih banyak sesi ingin tanya dulu sama ibu-ibu dan rekan-rekan semua posisi yang benar yang mana gitu. Tapi ternyata waktunya sudah mepet jadi saya langsung jawab aja ya. Yang salah ini yang pertama karena hanya putingnya aja dan itu sebenarnya harus dijelaskan dulu di slide sebelumnya. Sepertinya penting Teh lanjut. Nah, ya ini. Nah, ini lihat teman-teman ada puting. Ini puting yang untuk menyalurkan ASI-nya ya, saluran ASI-nya. Kemudian ini ada di sini alveolusnya nih ya. Yang kecil-kecil ini yang di zoom ini. Nah, ini sebagai produksi ASI-nya ini. Yang memproduksi susu di sini teman-teman. Kemudian di sini ada aerola ya. Kemudian aerola ini yang bisa di aerola ini banyak alveoli yang memproduksi ASI. Kemudian di aerola itu ada kelenjar. Kelenjar ini yang memberikan lemak ya supaya itu tidak lecet, mudah lecet. Nah, ketika teman-teman lihat di sini pabrik asinya itu ada di aerola, ada di sini di bagian hitam-hitam yang menembus ke dalam itu yang kecil-kecil ini itu pabrik asinya. Sehingga ketika ibu-ibu menyusuin itu hanya putingnya aja, itu salurannya aja. Kalau misal kita bayangin itu adalah empengnya gitu. Sedangkan yang perlu dipompa itu pabriknya, yaitu di sini yang di bagian aerola yang hitam-hitam banyak alveolusnya. Sehingga ketika misalnya ada permasalahan itu tidak keluar, itu berarti posisi dan perlekatannya salah. Oke, kita lanjut lagi, nanti diperjelas kalau ada pertanyaan lagi. Lanjut. Nah ini ya, nah ini yang salah. Kenapa? Karena tadi yang sebelumnya Teh. Nah ini, karena hanya putingnya aja, hanya salurannya aja, gitu, enggak aerolannya. Jadi ini yang banyak nyebabin ibu itu asinya sedikit, asinya kurang, dan nggak keluar katanya, gitu. Kemudian ini yang benar ya, aerolanya masuk, terus sebenarnya ada ciri-cirinya ya, dagunya nempel, kemudian mulutnya membuka besar, kemudian terdengar suaranya, suara apa ya, menelannya seperti itu. Kemudian bagian aerola bawah itu lebih sedikit terlihatnya, bagian atas itu terlihat, jadi bahkan tidak terlihat, dagunya nempel dan sebagainya. Lanjut Teh. Nah, ini bagaimana caranya biar masuk semua nih. Yang pertama ini sentuh bibir bayi supaya bayi itu mau membuka lebar mulutnya. Jadi dari atas, dari hidung ke mulut gitu ya. Misalnya ini bayangkan ini adalah puting susu. Jadi gini, dirangsang gitu supaya dia terbuka mulutnya dan pada saat pada saat mulutnya membuka, bayinya langsung dekatkan. Nah, ini paling dijelaskan lebih detail lagi di sesinya Bu Ance ya nanti ke depan. Saya sedikit saja. Nah, inilah ya. Lanjut. Nah, ini ya. Teman-teman, ada pesan yang luar biasa dari Allah langsung untuk para perempuan dimanapun berada, bahwa menyusui itu adalah sebuah kewajiban. Allah langsung memerintahkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dan dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar sesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warisan pun berkewajiban demikian. Nah, kemudian apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu teman-teman luar biasa. Ini perintah langsung ya dari Allah. Itu bukan saya sebagai seorang bidan, bukan kita sebagai seorang ibu, tetapi ini adalah perintah dari Allah. Karena tadi
otomatis perintah yang turun dari Allah itu sudah dijamin kebermanfaatannya yang sangat-sangat luas seperti itu. Lanjut. Nah, udah ya. Alhamdulillah. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman follow IG-nya Bidan Berbagi untuk membersamai perjuangan untuk kesehatan ibu dan anak, dan teman-teman yang bersedia ingin silaturahim lagi dengan saya ke depan boleh follow IG saya juga di Selinopita 12 gitu. Jadi nanti setelah kita bisa menjadi teman dekat dan teman online ya. Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan Teh Susi. Terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah luar biasa pemaparan dari Teh Seli ini. Nah, kita mulai sesi tanya jawab aja ya Teh, mangga buat teman-teman semua, buat ibu semua yang pengen menanyakan sesuatu, silahkan bisa gunakan grup chat ya. Nah, ini Teh udah ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Sebelumnya ada 2 pertanyaan, saya coba bacain dulu yang pertama nih. Dari Teh Nurul Puji Astuti. Katanya APD level 1, level 2 itu sebenarnya bagaimana sih Teh? Kan tadi ya Teteh menjelaskan ada kalau seperti ini pakai level 2 kayak gitu-gitu. Mangga Teh Seli. Oke, terima kasih. Tadi siapa nanya lupa? Mohon maaf, saya lupa. Teh Nurul Puji Astuti. Teh Nurul, terima kasih Teh Nurul atas pertanyaannya. Berarti menyimak dengan baik ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria ya kalau level APD itu, APD level 1, level 2 kayak gitu ya. Sebenarnya untuk saat ini saya tiba-tiba lupa dalam artian untuk lengkapnya ya, dan takut kebalik gitu. Kalau tidak salah untuk yang APD level 2 ya kalau nggak salah itu menggunakan masker N5 ya. Kemudian menggunakan itu yang perlu kita highlight ya, maksudnya yang penting banget yang perbedaannya gitu. Perbedaannya adalah dari maskernya sebenarnya. Kalau misalnya kemarin saya juga alhamdulillah senang ikut webinar dari IBI ya, baru kemarin ikut, dan dari IBI menjelaskan bahwa APD yang level 2 itu untuk yang N95 ya kalau nggak salah, itu untuk yang melahirkan gitu ya, untuk ibu-ibu yang kita sebagai tenaga kesehatan membantu melahirkan itu wajib pakai N95. Kebayang nggak sih teman-teman selama ini kita pakai apa? Saya pribadi pun belum pakai N95. Ini yang sekali lagi sorry suaranya kurang jelas ya. Ya jadi untuk yang wajib itu adalah N95 ya, untuk menolong persalinan seperti itu, yang mungkin kontaknya tuh dekat banget dengan mulut gitu. Ya, misalnya pemasangan IUD atau pemasangan implan ya. Kalau IUD masih jauh sebenarnya ya. Kalau implan ya biasanya. Kalau misalnya ini ya kasus-kasus misalnya. Nah, kemudian kalau yang level 1 itu pakai masker bedah itu. Jadi kita minimalnya itu masker bedah teman-teman. Sebelum pada akhirnya N95 gitu. Itu sih yang sebenarnya headline-nya. Untuk yang lainnya sama, hampir sama, pakai brush coat, pakai kacamata juga, pakai apa namanya sepatu ya, sepatu boots itu yang kayak kita mau ke sawah atau mau ke pabrik. Ya itu intinya itu. Nanti kalau misalnya saya ingat detailnya, nanti coba saya lengkapin ya di PPT ini nanti supaya bisa jelas lagi. Mungkin itu ya, nanti bisa disusul jawabannya lainnya. Lanjut mungkin Teh Susi. Ya, hatur nuhun Teh. Masya Allah ya, kita harus sama-sama doakan semoga teman-teman kita yang di bidan ini mendapatkan fasilitas yang seharusnya secepatnya gitu ya. Amin. Nah, lanjut nih Teh, ada pertanyaan dari Teh Bu Mega sepertinya ya. Nah, katanya saya sekarang itu menyusui anak keempat nih, usia 16 bulan. Oh, Masya Allah, hebat Ibu. Nah, tapi kakaknya yang usia 3 tahun juga suka ikut ingin disusui kali ya. Nah, karena saya setelah menyusui anak ketiga itu langsung nyambung ke yang keempat. Nah, sewaktu hamil juga tetap menyusui. Nah, bagaimana ya Teh efek buat kakaknya yang 3 tahun ini gitu? Jika Insya Allah. Lumayan pertanyaan lumayan banyak ya, maksudnya kasusnya kompleks, luar biasa banget, dan saya mau ngucapin apa ya, apresiasi yang setinggi-tingginya buat ibu siapa tadi Teh?
Ibu Mega Dewi. Mega Dewi luar Iya. biasa, keren banget, berjuang menyusui walaupun kakak-kakaknya juga ikut ya gitu. Ini menarik sekali karena Teh mungkin sebelum saya jawab lagi, Teh Susi boleh nggak kalau misalnya nanti diingatkan lagi untuk waktunya? Oke, siap Teh. Oke, takutnya saya terlalu luas Panjang. dan ini. Baik-baik, Jadi saya siap. Jadi sebenarnya untuk usia 3 tahun itu ikut menyusuin juga sebenarnya sudah nggak dianjurkan. Karena memang walaupun sebenarnya no problem gitu, no problem, mangga aja mau disusuin, tapi kami tidak menganjurkan gitu. Karena tadi ya terkait gizinya, apa kandungan gizinya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dari anak itu gitu. Kemudian mungkin bisa di ini ya, bisa di apa sih namanya, didiskusikan sama anaknya untuk apa namanya, di stop untuk menyusuin gitu, didiskusikan untuk biarin adiknya gitu, ajak mereka berdiskusi. Mungkin ini efek salah satunya anak-anak yang iri mungkin ya, karena kok dia terus sih gitu, biasanya gitu ya anak-anak. Nah mungkin ibu silakan didiskusikan sama anaknya untuk tidak menyusui lagi seperti itu karena itu kuncinya ya. Kemudian kalau misalnya anaknya masih 14 bulan berarti kan belum 2 tahun ya, masih masih harus menyusui sampai 2 tahun kayak gitu. Kemudian harus menyusui lagi. Ibu mohon maaf tadi anak yang keempat yang ke itu berapa tahun ya? Nah ini saya sebenarnya harus lebih jelas lagi kasusnya karena masalah menyusui ini kompleks gitu, sehingga perlu detail sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya coba menjawab sedikit saja. Kalau misalnya anaknya di bawah usia 1 tahun kayak gitu, berikan kepada yang keempat 16 bulan, yang ketiga 3 tahun. Oke, berarti yang keempat juga lagi menyusuin ya. Tidak apa-apa Ibu, susuin terus, lanjutkan untuk yang anak kedua dan keempat ya. Ya, yang kedua dan keempat yang lagi menyusui, lanjutkan menyusuin karena ada kok contoh nih, salah satunya yang luar biasa panutan saya juga itu ibunya Kota Bandung, istri wali Kota Bandung juga pengalaman sama kayak ibu kayak gitu. Beliau menyusuin bersamaan gitu. Tetapi pada saat itu beliau memilih apa namanya anak yang pertama itu disusuin dulu gitu. Tapi saya tetap menganjurkan untuk ibu boleh dilanjutkan untuk yang anak kedua dan keempat. Untuk yang ketiga mungkin yang tadi ya Bu ya didiskusikan lagi. Mungkin itu sedikit ya Bu ya. Mohon maaf kalau belum jelas, lanjut 6 menit lagi ya. Silakan Teh Susi, gimana? Ini Teh, ada pertanyaan berikutnya dari Teh Arif Rinda. Mohon izin bertanya, bagaimana sih cara memastikan ASI yang diperah dari ibu positif COVID-19 itu nggak terkontaminasi, sehingga bisa dikonsumsi sama bayinya? Nah, ini untuk yang penata laksanaan pada ibu yang positif ini benar-benar memang harus hati-hati ya dan perlu penjagaan ekstra gitu. Dalam artian perlu ditemenin sama petugas kesehatannya karena untuk yang COVID-19 positif tentunya nggak di rumah kan, pasti mereka ada di rumah sakit sehingga kalau misalnya rekan-rekan ada yang bertugas di rumah sakit atau tenaga kesehatan yang lagi bertugas di rumah sakit itu wajib ditemenin sih karena ya tadi betul pada saat memerahkan ibunya juga ini ya apa sih namanya kemungkinan mengeluarkan dropletnya. Makanya tadi penting untuk prinsip-prinsip menggunakan masker kayak gitu, menjaga kebersihan kayak gitu. Yang penting prinsip-prinsip pencegahan hygiene-nya itu terlaksana, kemudian istilahnya sudah sesuai gitu ya dengan anjuran, itu insya Allah bisa
bisa kita pastikan terhindar dari COVID kayak gitu. Wah, makasih. Alhamdulillah informasinya ya, Teh. Berarti harus benar-benar menjaga kesehatan ya, kebersihan ya, Teh. Ini insya Allah bakal didampingi juga kan ya sama tenaga medis. Seperti itu kalau kondisinya mah. Oke, nah ini Teh ada pertanyaan selanjutnya dari Toyibatus Syaodah. Kan anak saya itu menyusuinya kuat sekali, baru 1,5 bulan. Wah, Masya Allah. Nah, gimana ya solusinya? ASI saya juga nggak terlalu banyak gitu. Gitu, Teh. Masya Allah, barakallah yang baru lahiran. Alhamdulillah. Selamat ya Teh ya. Semoga dedenya dalam lindungan Allah dan selalu sehat Amin. selalu. Luar biasa, ASINya banyak dan ternyata harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata dikasih ASI yang banyak sekali dan sehingga berlebih ya gitu. Dan ini jarang ya, maksudnya situasi yang jarang gitu dialamin oleh ibu-ibu yang baru lahir gitu, apalagi 1,5 bulan. Nah, ini tadi Teh ada Sally, mungkin tadi maksudnya anaknya tuh menyusunya kuat sekali, tapi ASINya nggak terlalu banyak gitu, Teh. Oh, nggak Iya. terlalu banyak. Tadi soalnya Iya. banyak banget. Oke, nggak terlalu banyak ya. Iya. Menyusunya kuat ya. Nah, tadi saya akan mengembalikan kepada bagaimana Halo, Teh Sally. Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya sedang ada kendala, suaranya hilang. Oke, soalnya 16. Oh iya, Teh Sally ini ada sambil menunggu suara Teh Sally kembali ya. Mungkin bisa sambil didengar juga Teh kata Teh Toyibatus katanya soalnya anak pertamanya itu baru 16 bulan. Jadi mungkin tadi kasus yang anaknya nyusunya kuat banget itu anak berikutnya ya Bu, anak kedua berarti. Nah, yang 16 bulan anak pertamanya apa ada ngaruhnya nggak ya dengan jumlah produksi ASI gitu? Karena anak pertama dan keduanya cukup dekat gitu ya Bu. Seperti itu. Halo Teh Sally, sudah ada suaranya kah? Sebentar ya, kita tunggu narasumber kita. Semoga bisa. Halo Teh. Halo, Oke. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah sudah kembali lagi ya, ternyata Teh Sally. Langsung lega. Mohon maaf ya ini ya Allah, banyak sekali kendalanya hari ini. Masya Allah, semoga Ya, Masya Allah. alhamdulillah, bismillah. Ya, bismillah lah ya Teh. Semoga dimudahkan di 2 menit terakhir. Kayak Teh tadi yang Teh Toyibatus katanya itu tuh tadi kasus untuk anak kedua. Anak pertamanya itu beliau umur 16 bulan. Ada pengaruhnya enggak dengan jarak anak pertama dan kedua yang berdekatan dengan kondisi ASINya? Seperti itu Teh. Mangga. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk secara kuantitas ASI antara bayi ke-1 dan kedua itu berdekatan atau enggak, sebenarnya tidak secara langsung ya, tapi memang mempengaruhi, tetapi tidak secara langsung. Sekali lagi tidak secara langsung. Kenapa? Prinsipnya adalah ASI ini
payudara ini kalau misalnya sering-sering disusui, sering-sering diperah itu dia akan semakin banyak produksi ASI-nya gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menanyakan dulu apakah sudah benar posisi dan perlekatannya gitu. Kalau misalnya ternyata belum, ya berarti perbaikin dulu gitu. Berarti penyebabnya di sana. Karena tadi yang harus dipompa itu adalah pabriknya, bukan salurannya, bukan putingnya. Percaya sama saya, kalau misalnya posisi dan perlekatannya sudah benar, tidak ada kata namanya ASI sedikit, tidak ada kata namanya ASI tidak keluar. Sehingga ibu-ibu, rekan-rekan semua harus pastikan betul, benar-benar pastikan betul ini sudah benar atau belum, kayak gitu. Karena ada tanda-tandanya, gitu ya. Tanda-tandanya tadi seperti mulut membuka, kemudian dagunya menempel, kemudian posisinya sejajar gitu ya, sejajar dengan ibu, kemudian ada tanda-tanda banyak tanda-tanda yang lainnya dan ini mungkin orang-orang ibu-ibu teman-teman semua berpikiran bahwa ini udah tepat kok, udah bener kok gitu kok masih nggak keluar. Saya sarankan coba lagi, barangkali masih ada yang kurang tepat. Kok masih belum keluar? Saya sarankan coba lagi. Jadi, seperti pengalaman pada, yang tadi saya sebutkan ibu istri wali kota Bandung itu yang menyusui sama berdekatan gitu ya, jaraknya, itu ASI-nya banyak kok gitu. Ada juga artis-artis yang, dia anaknya mungkin kembar itu tetap menyusuin, itu banyak. Nah ini anak-anak kembar ini apa sih namanya, juga nggak akan bermasalah gitu, kalau misalnya terus disusuin secara bersamaan. Karena tadi prinsipnya adalah semakin sering disusuin, ASI ini akan semakin banyak produksinya. Jadi ibu-ibu jangan takut, "Aduh anak, saya, ingin menyusui satunya, tapi yang satunya kayaknya udah nggak ada deh," gitu, karena udah dihabisi sama si Dede gitu. Eee, enggak, jadi prinsipnya adalah semakin sering kosong, dia akan semakin mengisi. Semakin ya kayak istilahnya kalau misalnya, ada yang kosong nih, orang-orang misalnya ada yang kekurangan gitu ya, pasti bakal diisi kan. Beda dengan halnya kayak misalnya masih banyak, masih penuh, nggak disusuin dan nggak keluar, itu ya udah, akhirnya diem dan nggak akan produksi lagi gitu. Itu, simpelnya gitu, simpelnya, bahwa bayi-bayi yang tidak sering menyusui atau payudara yang tidak sering disusui itu, itulah salah satu penyebab ASI tidak keluar, seperti itu, atau ASI hanya sedikit. Jadi kalau misalnya tadi Ibu sudah bilang, bahwa ini nyusunya udah kuat, tapi kok masih, apa namanya, masih sedikit. Kembali lagi posisi dan perlekatannya seperti apa, gitu ya. Paling ya semoga, jawaban yang singkat ini membantu gitu dan teman-teman kalau memang misalnya membutuhkan bantuan, untuk ini jangan sungkan untuk menghubungi ibu-ibu bidan gitu ya, atau, mencari konselor menyusui terdekat. Kebetulan saya juga sudah konselor menyusui dan kalau di daerah Jawa Barat sendiri ada konseling menyusui dari AIMI Jabar dan di seluruh penjuru Indonesia juga sudah ada kok, AIMI di daerahnya masing-masing. Nah mungkin bisa menghubungi konselor menyusui terdekat ataupun ibu-ibu bidannya ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh pencerahannya. Jadi aman ya Teh, masih aman kalau misalnya kita punya anak yang umurnya dempetan untuk keduanya sama-sama diberikan ASI gitu ya Teh. Nah, Iya. ini sebenarnya waktu kita sudah menunjukkan 14.33 Teh. Tapi di sini ada satu lagi penanya dari Teh Rika. Gimana nih Teh? Nggak apa-apa ya? 2 menit lagi mungkin bisa dijawab gitu ya. Ini sebagai pertanyaan terakhir. Nah, dari Teh Rika katanya, mohon izin bertanya Teh, kalau ibu yang sedang hamil apakah boleh menyusui anaknya yang sekarang masih usia 1 tahun? Sepertinya tadi agak-agak kejawab ya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oh lagi hamil tapi Iya, lagi lagi hamil. ya. Masya Allah. Teteh barakallah atas kehamilannya, semangat. Di situasi COVID ini masih mengandung mengandung baby harus jaga kesehatan ya Teh ya. Nah, untuk ini sebenarnya memang dilematis ya untuk para ibu yang lagi hamil kemudian juga harus menyusui anaknya. Nah, ini ada beberapa ini sih Teh, ada beberapa
jawaban disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Kalau kehamilannya udah berapa minggu dulu ya, Teh, sebelumnya maaf, karena kalau misalnya untuk kehamilan trimester 2, trimester 3, menyusui itu kan dia akan merangsang refleks oksitosin di mana refleks oksitosin ini itu menimbulkan mules gitu atau kontraksi sehingga tidak dianjurkan seperti itu. Ini memang sebenarnya salah satu kenapa alasan sebaiknya gitu tidak hamil terlalu dekat kayak gitu karena pemberian ASI-nya menjadi tidak optimal seperti itu. Tapi jangan khawatir, ada beberapa banyak hal lain yang bisa dilakukan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya masih bisa dengan donor ASI mungkin kalau memang tidak bermasalah terkait itu atau ibu susuan karena terkait kondisinya itu disesuaikan dengan ibu hamil berapa minggu dulu gitu dan emang kalau untuk trimester 2 trimester 3 terutamanya ya terkait kontraksi tadi tidak dianjurkan seperti itu takutnya terjadi mules dan kemudian terjadi kehamilan dini gitu, kehamilan yang tidak seharusnya terjadi gitu. Dan ini ya penting banget mungkin buat teman-teman yang masih single kayak Teh Susi sama saya juga. Kemudian rekan-rekan bidan lainnya yang mungkin masih sama ya perempuan dimanapun berada yang masih single nanti mau menikah gitu kita perlu merencanakan lagi kapan harus memiliki anak lagi gitu karena sebenarnya ketika kita menyusuin gitu itu ada efek mencegah kehamilan kalau misalnya menyusui sampai 6 bulan gitu sehingga memang kalau misalnya tidak menggunakan itu kalau secara sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku itu bisa mencegah kehamilan kayak gitu jadi sekali lagi semangat buat Teteh. Ada banyak cara untuk terus memberikan ASI sampai 2 tahun, walaupun tadi masih berapa bulan. Kalau misalnya emang tidak memungkinkan, itu kembali lagi keputusan ada di tangan Teteh seperti itu. Tapi insya Allah yang terbaik buat Teteh ya keputusannya. Semoga mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa membantu Teteh untuk menemukan keputusan yang terbaik ya, kayak gitu. Saya hanya memberikan informasi keputusan kembali di tangan Teteh kayak gitu. Terima kasih. Sama-sama Teh, alhamdulillah luar biasa sharing dari Teh Sally. Nah, sepertinya kita kita sudah masuk di pertanyaan terakhir ya tadi. Alhamdulillah sharing di Brilliant Class hari ini telah berjalan. Alhamdulillah semoga memberikan manfaat ya untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk Teh Sally dan teman-teman semua, ibu-ibu semua di sini. Mungkin sebelum kita akhiri Brilliant Class hari ini ada sesi foto bersama dulu ya Teh. Teh Susi, sebenarnya saya ingin mengingatkan teman-teman jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen dan disesuai dengan di poster bahwa hari ini spesial sekalian merayakan 2000 followers Instagram Bidan Berbagi. Saya pribadi ya, atas nama pribadi ingin ngasih door prize nih buat teman-teman yang mengikut sesuai dengan kriteria gitu untuk dapat voucher OVO senilai 50.000. Pertama syaratnya adalah follow dulu Bidan Berbagi, IG Bidan Berbagi, follow IG saya. Kemudian bisa teman-teman gini, sebelum kembali lagi ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan lagi. Saya sangat senang sekali bila apa yang teman-teman dapatkan dari kelas ke kelas itu di-share ke teman-teman supaya yang mereka nggak mengikuti itu bisa membaca minimal dari tulisan teman-teman gitu dan itu jadi amal jariah dan saya ingin mengajak teman-teman untuk membudayakan hal itu gitu supaya kita semakin semakin tinggi jiwa berbaginya seperti namanya bidan berbagi atau perempuan berbagi semuanya ya jadi buat door prize-nya bisa teman-teman dapatkan dengan cara memfollow
IG Bidan Berbagi, kemudian follow IG saya, kemudian teman-teman share poin-poin apa saja yang teman-teman dapatkan, kemudian tag IG Bidan Berbagi dan tag saya, insya Allah dengan insya Allah yang memenuhi kriteria gitu ya, ringkasan terbaik kayak gitu, akan mendapatkan voucher OVO senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. 2 orang yang beruntung maksudnya. Ya gitu. Gitu saja Teh Susi. Alhamdulillah ya, bagi-bagi rezeki nih ya, biar berbagi. Mangga buat teteh-teteh semua bisa ikutin ya door prize-nya. Siapa tahu teman-teman yang Allah kehendaki buat dapat voucher 50.000. Lumayan tuh 50.000 ya teh, buat apa gitu? Buat jajan. Yang pasti nggak bisa buat jalan-jalan dulu untuk pada kondisi seperti ini. Sekarang mah harus di rumah aja Teh. Jalan-jalannya lewat virtual, ngeliatin foto-foto gitu ya Teh ya. Benar banget. Lewat Google Maps ya teh ya. Kan sekarang fitur Instagram juga ini ya Teh ya, udah apa sih namanya? Udah ada yang fitur jalan-jalan gitu. Nah, pakai itu aja. Bisa. Insya Allah lah ya. Semuanya bisa kita akalin dengan teknologi. Oke. Teman-teman, bentar. Mangga bisa isi presensinya. Udah disebar belum ya? Sampai menunggu link presensinya. Halo? Iya. Sambil menunggu kita foto session, mungkin bisa nih Teh Sally ngasih closing statement lah ya Teh. Closing statement ya, apa ya? Mungkin saya ingin pesan-pesan buat teman-teman semua lah. Oke. Pergerakan itu, saya selalu mengatakan bahwa pergerakan itu dimulai dari diri sendiri, untuk diri sendiri, kemudian dia berdampak untuk lingkungan gitu ya, dan membawa perubahan gitu. Sehingga dia membawa perubahan dan berdampak untuk lingkungan, untuk sekitar. Jadi niat awal teman-teman untuk berjuang ASI eksklusif itu adalah pergerakan yang dimulai dari teman-teman perempuan semuanya dari manapun kalian berada gitu. Jadi ini adalah sebuah pergerakan menyusui, niat kalian menyusui, niat ibu-ibu semuanya itu menyusui, itu adalah sebuah pergerakan dari diri teman-teman sendiri, diri perempuan sendiri. Dan untuk diri sendiri gitu. Tetapi dia akan memberikan efek kepada perubahan dan itu akan berdampak pada lingkungan sekitar. Sehingga ketika ibu berhasil menyusuin gitu ya, ketika teman-teman semua nanti berhasil menyusuin, anaknya cerdas, itu tidak hanya untuk diri ibu, untuk kesehatan perempuan, untuk kesehatan bayi, tetapi untuk kesehatan Indonesia, untuk kesehatan masyarakat banyak kayak gitu. Jadi menyusuin adalah sebuah pergerakan yang mulia, adalah sebuah niat yang harus terus ditanamkan dalam benak kita bahwa ini adalah nutrisi terbaik untuk calon generasi yang selanjutnya. Sehingga semangat buat siapapun para pejuang ASI di luar sana, pastikan bahwa kita adalah ibu-ibu yang perempuan yang memberikan banyak kebermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan lewat ASI yang kita perjuangkan. Mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya. Luar biasa, senang banget bisa ketemu sama rekan-rekan semua di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mungkin saya mengikuti terus sesi-sesi sebelumnya dan mungkin sesi saya yang terlalu banyak kendala. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Semoga bisa diperbaiki ke depannya dan semoga silaturahim kita tidak putus sampai sini saja ya. Insya Allah teman-teman bersamai kita lewat sosial media, kita berjuang bersama untuk perempuan dan untuk kesehatan ibu dan anak. Semangat semuanya. Amin. Oke, terima kasih ya Teh Sally untuk
pesan kesan untuk kita semua, motivasinya luar biasa ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi foto bersama ya. Mangga buat teman-teman semua, buat ibu-ibu semua, bisa diaktifkan videonya, biar kita bisa berfoto bersama. Mohon diaktifkan ya videonya, mangga nanti bakal bakal di-accept sama adminnya, mangga diaktifkan. Mangga teteh-teteh semuanya segera diaktifkan videonya biar kita bisa foto bersama, biar kita bisa saling jumpa setidaknya lewat ngelihat teteh-teteh ibu-ibu semua lewat foto di sini. Saya Lewat bahagia ya videonya. ketika para perempuan semua Insyaallah. bersatu gitu, punya semangat yang besar karena Oke. apa yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan ya Teh ya, menentukan Ya, benar generasi banget. depan. Ini kayak saya lagi di disco ya, kedap-kedip gitu. Mangga teteh-teteh diaktifkan semuanya fitur videonya biar kita bisa berfoto sesi bersama, biar semuanya bisa saling lihat, saling kenal, asik. Tak kenal maka kenalan. Ya walaupun nggak mungkin kenalan satu-satu. Biasanya selalu ta'aruf Teh. Aduh, Ini oke. gimana kapan ta'aruf? Nggak tahu nih ya teh. Kapan ya? Semoga Mari setelah ini berdoa ya. lah Teh. ya. Oke, mangga teteh-teteh. Udah diaktifkan videonya semua. Sebenarnya masih banyak yang belum mengaktifkannya. Mangga teh ditunggu ya sesegera mungkin biar kita bisa mulai sesi foto bersamanya. Ini kemarin saya selalu sampaikan ya, apa namanya, teman-teman semua dari seluruh penjuru Indonesia dipanggilnya Teteh. Semoga Oh iya benar ya. karena dari Mohon Bandung maaf. ini teteh-tetehnya, teteh gelis ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Insya Allah mengerti semua maksud teteh itu apa ya. Aduh ya Allah. Ya udah kita mulai ya, teteh-teteh, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu semua, foto bersamanya. Nanti saya akan hitung mundur. Kita akan lakukan sesi foto bersama 3 kali. Nanti saya akan hitung mundur pada masing-masing sesinya. Sepertinya mangga, gerak daran dan garulisela. Aduh, ngerti nggak ya semuanya? Mohon maaf, rada nyunda dikit. Aku pun nggak tahu Teh. Oke, mangga siap-siap. Insya Allah mulai saya hitung ya. Sesi pertama dulu. Bismillah. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya sesi kedua nih, hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Ada request nggak dari Teh Sally gitu ngeluarin gaya apa gitu biar kita sama-sama komplot gitu? Berbagi kan ada lope 2 tuh. Oh, lope. Kalau saya gini lopenya. Oke, siap lope gini ya. Oke, coba teman-teman bisa tangan nih kita lope-lopean bareng-bareng. Kita tebarkan cinta kita untuk seluruh perempuan di Indonesia. Ayo. Oke, mangga. Oke, kita mulai ya. Sesi foto bersamanya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sesi fotonya sudah kita lakukan. Nanti hasilnya bisa teman-teman lihat di grupnya masing-masing. Untuk link juga bisa teman-teman nanti dapatkan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Seperti itu ya. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari kita, dari sama keberjalanan Brilliant Class sesi 5 hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari sharing hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah. Semangat. Dadah. Sayonara Teh. Nyanyi Teh. Terusin nyanyi. Gimana ya? Bye aja lah ya. Dadah semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa di session berikutnya. Jangan lupa session berikutnya harus hadir. Insya Allah semakin banyak yang diikutin, semakin banyak manfaat dan ilmu yang diperoleh. Semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Terima kasih semuanya. Teh Puput sangat semangat sekali. Ini akan di-lab-kan atau di-lab sendiri Teh? Gimana Teh? Gimana?